Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudine Zahra Saputri. Uh, saya akan mempresentasikan tugas ini untuk memenuhi UTS Metodologi Penelitian dan Teknologi Informatika dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Berikutnya ini kita akan melakukan pendahuluan ini untuk mendeteksi penyakit paru-paru. Itu bisa digunakan dua metode, yaitu tantangan diagnostik dan keterbatasan model. Untuk tantangan diagnostik itu ada apa saja, yaitu deteksi dini vital, pneumonia dan COVID-19, dan citra ronsen paru-paru. Lalu untuk keterbatasan metode ada interpretasi manual, rentan kesalahan, dan akurasi CNN terbatas. Untuk latar belakangnya atau urgensi deteksi dini, yaitu paru-paru ini memerlukan deteksi semudah mungkin atau secepat mungkin gitu. Karena interpretasi manual ronsen rentan kesalahan dan CNN mulai digunakan, namun akurasinya masih perlu ditingkatkan. Deteksi dini penting yaitu untuk pneumonia COVID-19, citra ronsen umum, untuk interpretasi manual rawan dan akurasi CNN terbatas. Itu perlu peningkatan. Lalu research gap-nya apa? Itu untuk optimalisasi model dan data. Karena penelitian sebelumnya belum optimal untuk memanfaatkan model pralatih, dataset medis terbatas, serta kekurangan eksplorasi augmentasi dan transfer learning. Lalu ada kelemahan metode konvensional. Pelatihan dari awal memerlukan data masif, rentan overlifting, pada dataset kecil, dan fitur yang diekstraksi kurang representatif. Butuh dasar data besar, training dari nol, overfitting tinggi tapi dataset kecil, lalu fitur kurang tidak representatif. Lalu setelah itu ada juga metode yang diusulkan, yaitu CNN dan transfer learning. Kami lalu menggunakan CNN dengan transfer learning, ResNet 50, EfficientNet, melakukan fine-tuning pada layer atas model serta augmentasi data, rotasi, flipping, zoom. CNN dengan transfer learning, ResNet 50, dan EfficientNet. Lalu fine-tuning layer atas untuk optimasi model, augmentasi data untuk rotasi, flipping, zoom. Lalu apa saja keunggulannya? Itu ada yang dari paling bawah itu deteksi fitur otomatis, jadi penting teridentifikasi. Lalu yang kedua ada data terbatas baik, performa terprima, lalu tidak mulai dari nol pemanfaat. Jadi dia memanfaatkan model sebelumnya. Dan yang paling pertama itu akurasinya tinggi, jadi lebih efisien dan lebih cepat juga untuk mengetahuinya. Nah, di sini ada hasil eksperimennya juga untuk peningkatan akurasi signifikan. Nah, di sini ada temuan penelitian efektivitas dan potensi penerapan transfer learning efektif untuk citra medis augmentasi data berperan dalam generalisasi. Sistem ini potensial diterapkan pada rumah sakit rujukan. Biasanya kan di sini saya mempunyai bagan yang bulat itu untuk ada yang di sebelah kiri ada transfer learning efektif atau citra medis, lalu yang di sebelah kanan itu yang di atas ada augmentasi data penting untuk peningkatan generalisasi, dan yang paling bawah ada potensi penerapan untuk rumah sakit rujukan. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu adalah solusi unggul dan pengembangan masa depan. Metode usulan ini untuk mengatasi kekurangan metode lama sebenarnya kan. Jadi udah ada metode lama dikembangkan agar lebih efisiensi lagi untuk meningkatkan performa secara signifikan dan efisien, serta berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk yang pertama bisa untuk mengatasi kekurangan dari metode lama, lalu yang kedua untuk performa meningkat, kan jadi lebih bisa akurat dan efisien untuk hasilnya, dan yang ketiga untuk pengembangan lanjut, bisa juga digunakan untuk jenis penyakit lain. Sekian presentasi saya, Claudine Ezrayo Saputri, kepada Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa mengaktifkan kamera karena dengan keterbatasan laptop saya yang kameranya sedang rusak ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan maaf baru bisa submit untuk tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.